3. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita lihat video dulu ya. Sudah, ya. Ini masa bangkitnya peradaban besar. Dinasti Abbasiyah datang membawa harapan. Dan dari poros sejarah itu, lahirlah Baghdad tahun 765 Masehi. Khalifah Al-Mansur, pemimpin besar Abbasiyah, mengumumkan rencananya membangun kota di Riyadh. Kota yang akan menjadi jantung dunia Islam. Kota itu bernama Madinah Al-Salam, kota perdamaian. Kota dirancang bukan seperti kota biasa. Ia berbentuk lingkaran sempurna, simbol kerukunan, keseimbangan, dan kekuasaan. Di pusatnya, istana Khalifah dan Masjid Agung. 4 gerbang mengarah ke 4 penjuru dunia. Ribuan pekerja dari Persia, Syam, dan Mesir dikerahkan. Tangan-tangan rapi membangun dinding, menggali kanal, dan menegakkan menara. Baghdad bangkit dari tanah kosong menjadi kota dunia. Arsitektur Baghdad adalah perpaduan Persia yang elegan, Arab yang sederhana, dan desain hidup yang kokoh. Lembunan, kubah, taman dan kali-kali, juga banyak perubahan yang tak terhati. Sebagai Inggris menghadapi posisi timur kota. Disinilah kapal-kapal daya melaju, air mengairi ladang, dan gunung mengetahui melintasi benua. Baghdad hidup karena air, tumbuh karena visi. Di dalam perjalanan Baghdad berdiri institusi agung, Baitul Hikmah, tempat para ilmuwan menerjemahkan naskah Yunani, Persia, dan India. Disinilah lahir Al-Jabar, Maulid, dan filsafat Islam. Pasar Baghdad bukan sekadar tempat berdagang, ia adalah pusat budaya. Para penyair membaca puisi, musisi memainkan oud, dan ilmuwan berdiskusi. Kota ini hidup dan berpikir. Tak lama, Baghdad menjadi kota terbesar di dunia. Penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Para pelajar dari seluruh dunia datang untuk belajar. Kota ini bukan hanya ibu kota, tapi cahaya dunia. Meski abad berlalu dan Baghdad tak lagi megah seperti dahulu, warisan itu tetap hidup. Visi Al-Mansur, kerja keras rakyat, dan semangat ilmu adalah warisan yang tak ternilai. Kini, tugas kita membangunnya kembali dengan ilmu, dengan iman. Baik. Ketika mendengar kata ilmuwan, siapa tokoh pertama kali muncul di pikiran kalian? Baik, benar sekali. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, maka ia akan menelan hinaannya kebodohan sepanjang hidupnya. Pada masa Bani Abbasiyah, peradaban Islam mengalami masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kota Baghdad menjadi pusat perkembangan ilmu dengan berdirinya Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan sekaligus pusat penelitian dan penerjemahan ilmu dari berbagai negara. Dari masa inilah lahir banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar bagi dunia. Ada beberapa ilmuwan muslim terkenal pada masa Abbasiyah. Saudara Raditya, Ya, ada Pak. sebutkan ilmuwan muslim yang terkenal pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu Ibnu Sina, yang kedua Al-Khawarizmi. Yang ketiga Jabir bin Hayyan, dan yang keempat Al-Kindi. Baik. Selain kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masa Bani Abbasiyah juga menunjukkan perkembangan dalam bidang seni dan keindahan. Hal ini terlihat dari perkembangannya seni kaligrafi, arsitektur bangunan, sastra,
serta berbagai karya seni Islam yang indah dan bernilai tinggi. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi 4 kelompok. Di setiap kelompok mencari informasi mengenai biografi singkat, bidang keahlian, dan karya terkenal dari ilmuwan yang ditugaskan. Nanti di setiap kelompok ada perwakilan satu untuk maju dan mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari sekarang. Baiklah, di sini Bu akan membagikan 4 kelompok. Untuk kelompoknya berbaris saja ya. Ya Bu. Dari pojok sana itu kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, dan 3 dan 4. Baiklah, di sini kami dari kelompok satu akan jawab. Yang pertama itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan dalam bidang kedokteran. Ia menulis kitab Al-Funun fi Al-Sahih yang membahas berbagai ilmu kesehatan dan pengobatan. Karyanya dijadikan rujukan ilmu kedokteran di dunia Islam maupun Eropa selama ratusan tahun. Dan Selanjutnya untuk kelompok 2. baik, Ini saya perwakilan kelompok 2. Jadi jawabannya adalah Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar karena jasanya dalam mengembangkan ilmu matematika, khususnya aljabar. Pemikirannya yaitu menjadi dasar perkembangan matematika modern dan sistem perhitungan angka yang digunakan hingga sekarang. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya kelompok 3. Sensasional ini. Jadi Hayyan merupakan ilmuwan muslim dan berkembang dalam bidang ilmunya. Dia mengembangkan metode percobaan ilmiah yang menjadi dasar penelitian modern. Dan terakhir kelompok 4. Coba apa itu? Apa caranya? Kedua ini saya akan jelaskan biografi tentang ilmuwan yang bernama Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf muslim pertama. Dia menguasai berbagai bidang ilmu seperti filsafat, ekonomi, matematika, dan musik. Pemikirannya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu perlu inti. Dia kau. Baca dia. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, masa Abbasiyah merupakan masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua, banyak ilmuwan muslim lahir dan memberi kontribusi besar bagi dunia. Yang ketiga, karya mereka masih bermanfaat hingga saat ini. Dan yang terakhir, semangat belajar mereka perlu diteladani oleh pelajar masa kini. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.